Selamat pagi, Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Kita akan diteguhkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema kekuatan dalam kelemahan. Kita baca dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahan kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Saudaraku yang diberkati Tuhan, setiap manusia pasti memiliki pergumulan, memiliki masalah hidup masing-masing. Dan yang namanya pergumulan tentu itu tidak menyenangkan. Nah, itu sebabnya tidak ada yang mau tinggal berlama-lama dalam pergumulan. Nah, tetap ingin secepat-cepatnya itu keluar dari pergumulan tersebut. Nah, bagi anak-anak Tuhan, tentu mereka akan berdoa meminta kepada Tuhan untuk segera melepaskan mereka dari pergumulan, dari masalah yang dihadapi. Hal yang sama juga dialami oleh Rasul Paulus, saudara. Sebagai seorang hamba Tuhan, dia juga tidak luput dari pergumulan hidup yang berat. Dan dia sebut itu sebagai duri di dalam daging. Nah, saking beratnya pergumulan yang dialami, dia sampai 3 kali meminta kepada Tuhan untuk melepaskan hal tersebut, pergumulan itu daripada dia, duri dalam daging itu. Nah, 2 Korintus 12 ayat yang ke-7 sampai 9 dikatakan bahwa, "Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu utusan seorang iblis untuk mengocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi ternyata, saudara, Tuhan tidak mengabulkan doa Paulus. Dan Tuhan mengizinkan Paulus tetap mengalami pergumulannya. Karena apa? Dengan begitu Tuhan bisa menyatakan kuasanya dengan sempurna. Itu sebabnya, saudara, Paulus berkata bahwa ia terlebih suka bermegah dalam kelemahannya, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia. Di dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-10 dikatakan bahwa, "Sebab jika aku lemah, maka aku kuat." Nah, dari pengalaman Rasul Paulus ini, saudara, kita bisa belajar bahwa terkadang Tuhan menjawab doa kita bukan dengan cara menyingkirkan pergumulan yang kita pikul, tetapi menambahkan kekuatan kepada setiap kita sehingga kita mampu untuk memikulnya. Dan dengan begitu, saudara, kita akan terus bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan dan mengalami kesempurnaan kuasanya di dalam kehidupan kita. Nah, mari kita menemukan kekuatan di dalam kelemahan. Karena dalam kelemahan, saudara, Rasul Paulus malah merasa senang dan dia rela dalam penderitaan, dia rela dalam penganiayaan dan kesesakan. Karena melalui kelemahannya, ia menjadi kuat karena kuasa Kristus selalu menaungi dia. Dari pelajaran firman Tuhan yang kita belajar bersama di pagi ini, perenungan firman Tuhan, mari kita tidak perlu takut atau mengeluh saat kita mengalami duri dalam daging. Duri dalam daging itu harus kita hadapi. Kesulitan kah, kelemahan kah, penyakit kah, apapun itu, pergumulan rumah tangga kah, sebaliknya kita harus menyadari sebagai kesempatan bagi setiap kita untuk kita dekat dengan Tuhan, supaya kita mengalami terobosan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kita harus menyadari sebagai kesempatan bagi Tuhan untuk Dia menunjukkan kekuatannya dan kasih kepada setiap kita, dan kita lebih lagi rendah hati dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Kiranya kasih Kristus menyertai setiap kita dituntun, dikuatkan, dan selalu dimampukan untuk menjalani hari-hari hidup ini dengan penuh kerendahan hati, dengan hidup bersandar penuh kepada kekuatan kuasa Tuhan, sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Percayalah, duri dalam daging itu Tuhan izinkan untuk membentuk kita, untuk membuat kita serupa segambar dengannya. Karakter kita seperti karakter Kristus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, kasih karunia memampukan setiap kita untuk kita hidup dalam perkenanannya. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.